Di video kali ini, kita akan bahas materi dan contoh-contoh soal aplikasi hukum Bernoulli fluida dinamis fisika kelas 11 tentang tabung pitut. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, kita akan bahas tentang tabung pitut. Apa itu tabung pitut? Tabung pitut itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur laju aliran gas, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mau mengukur laju aliran udara, dapat kita gunakan tabung pitut. Berikut ini ilustrasi dari tabung pitut. Kalau teman-teman lihat, tabung pitut ini dihubungkan dengan pipa yang bentuknya seperti pipa U. Ya. Pipa U ini berisi cairan, dan ini sebenarnya merupakan manometer yang berfungsi sebagai indikator terjadinya perubahan tekanan. Jadi prinsipnya, ketika udara mengalir, maka di sini akan mengakibatkan perbedaan tekanan pada tabung. Perbedaan tekanan pada tabung akan mengakibatkan perbedaan ketinggian cairan pada manometer. Nah, kalau pada tabung pitut, itu di titik 2, lajunya itu sama dengan 0. Jadi ketika gas mengalir melalui tabung, dia akan terus berkurang kecepatannya sampai satu saat berada dalam kondisi diam. Dan ketika gas itu sudah berada dalam kondisi diam, nah cairannya naik nanti. Yang ini ya, yang di kaki kanan manometer dia akan naik, yang di kaki kirinya dia akan turun. Nah, pada tabung pitut itu juga berlaku prinsip Bernoulli. Nah, prinsip Bernoulli-nya yang kita aplikasikan itu pada dua kondisi. Yang pertama pada tabung, yang kedua pada manometer. Kalau pada tabung gimana? Untuk tabung pitut yang ini, kalau kita lihat H di titik 1 sama H di titik 2 itu bisa kita abaikan. Beda ketinggiannya tidak terlalu signifikan. Jadi faktor OGH-nya ini bisa kita coret nanti. Nah, sebagai akibat perbedaan tekanan yang terjadi di sini hanya setengah rho V1 kuadrat aja. Kenapa? Karena V2 di sini hasilnya 0. Kemudian penerapan hukum Bernoulli juga kita berlakukan pada manometer. Ya, kalau pada manometer kan ini sama aja kayak fluida statis, berarti nggak ada kecepatan. Faktor setengah rho V kuadratnya nanti hilang di sini. Ya. Nah, sebagai akibat nanti perbedaan tekanannya akan sama dengan tekanan hidrostatisnya. Ya, ingat kembali prinsip fluida statis. Nah, selanjutnya untuk prinsip kerja dari tabung pitut itu sendiri, dorongan aliran fluida itu akan menghasilkan perubahan ketinggian cairan pada pipa U, teman-teman. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan laju aliran gas dalam tabung pitut. Nah, untuk laju aliran gas dalam tabung pitut dengan menggunakan prinsip Bernoulli nanti kita akan peroleh V gas atau V udara yang mengalir itu adalah akar dari 2 kali rho C kali G kali H per rho G. Nah, ini keterangannya V1 itu adalah laju aliran gas dalam satuan meter per second. Rho C itu massa jenis zat cair yang ada di manometer ya. Kemudian rho G itu adalah massa jenis gas yang ada di tabung pitut. G gravitasi dan H itu perbedaan ketinggian cairan pada manometer. Nah, supaya lebih jelas gimana tentang tabung pitut ini, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah tabung pitut digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas dengan massa jenis rho G. Pada tabung pitut tersebut terdapat manometer berisi fluida dengan massa jenis rho C. Dan beda tinggi fluida di dalamnya sebesar delta H yang ini ya. Jika kecepatan aliran gas saat melewati titik 2 itu bernilai 0, maka kecepatan gas ketika melewati titik yang pertama dapat dihitung dengan persamaan yang mana? Nah, ini opsi-opsinya ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita bisa gunakan penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitut ya. Jadi prinsip kerjanya itu mirip seperti venturimeter dengan manometer. Tapi kecepatan di titik 2 ini 0. Dan H-nya diabaikan ya. H antara titik 1 dan titik 2 itu bisa kita abaikan karena tidak terlalu signifikan bedanya. Nah, sekarang kita menerapkan prinsip Bernoulli pada tabung, sehingga kalau misalnya V2-nya 0, berarti P1 setengah rho G kali V1 pangkat 2, ini sama dengan P2. Nah, kemudian
P1-nya pindah ruas aja ke kanan. Jadi P2 kurang P1 sama dengan setengah kali rho G kali V1 kuadrat. Nah, P2 kurang P1 itu sebenarnya sama dengan apa coba? Perbedaan tekanan kan? Atau delta P. Nah, perbedaan tekanan yang diakibatkan oleh laju aliran udara atau gas di sini akan mengakibatkan zat cair yang ada di kaki kiri manometer ini turun dan di kaki kanannya naik gitu ya. Jadi ada perbedaan ketinggian teman-teman. Jadi dari sini kita menerapkan hukum Bernoulli pada manometer. Nah, delta P yang terjadi ini akan sama dengan perubahan tekanan hidrostatisnya. Jadi langsung aja, delta P sama dengan rho C kurangi rho G kali G kali delta H. Dari sini ya delta P-nya kita ganti aja sama setengah rho G kali V1 pangkat 2. Ya, terus kita samain sama ini. Sebagai akibat, V1-nya itu sama dengan akar 2G delta H kali rho C dikurangi rho G per rho G. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Karena nilai dari rho gas itu sangat kecil bila dibandingkan dengan rho cairan, maka pengurangan antara rho C dan rho G ini tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan, jadi bisa diabaikan. Sama aja jadi kayak rho C dikurangi 0 gitu ya. Jadi sebagai akibat nanti kita peroleh V1-nya itu adalah akar 2 kali G kali delta H kali rho cairan per rho G. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Iya, yang E. Seperti itu ya. Soal yang kedua. Sebuah tabung pitut digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Jika massa jenis udara yang diukur adalah 1 kg per meter kubik dan perbedaan level cairan pada tabung U itu adalah H sama dengan 25 cm, maka kelajuan aliran udara yang terukur adalah titik-titik. Nah, buat nyelesain soal kayak gini, tulis aja data-data yang diketahuinya. Rho udara 1, rho cairannya 800 kg per meter kubik ya. Gravitasinya 10 dan H-nya 0,25. Nah, kalau kita lihat sini rho udara sama rho cairan itu bedanya jauh banget ya. Jadi nanti pengurangan antara rho cairan dan rho udara dianggap tidak signifikan. Jadi nggak terlalu mempengaruhi gitu. Nah, sebagai akibat untuk mengukur laju aliran udara langsung aja kita pakai prinsip bahwa dorongan aliran fluida itu akan menghasilkan perubahan ketinggian cairan pada pipa U. Jadi langsung kita pakai rumus yang udah kita peroleh tadi. V udara yang mengalir itu akan sama dengan akar dari 2G kali delta H kali rho cairan dibagi rho gas. Nah, delta H-nya kita punya ya, itu 0,25 meter. Rho cairannya kita punya ya 800. Sebenarnya sih ini 800 kurang 1, harusnya 799, cuman kan 1 bila dibandingkan 800 itu nggak terlalu ngaruh ya. Jadi ya udah aja diabaikan. Per rho G. Rho G itu adalah rho gas. Gas yang mengalir adalah udara. Berapa coba udara? 1 kan? Ya. Jadi nanti dibagi 1. Kita udah punya data-data yang diketahuinya. Substitusiin aja ke persamaan VU. Gitu. Jadi akar 2 kali 10 kali 0,25 kali 800 per 1. Ini sama aja kayak akar 4000. Akar 4000 tuh akar 400 kali 10. Kita keluarin dari dalam akar. Nanti kita akan peroleh V udaranya adalah 20 akar 10 meter per second teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C tentunya. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal aplikasi hukum Bernoulli fluida dinamis fisika kelas 11 tentang tabung pitut kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.